Oke, halo rekan-rekan traders. Kali ini saya tidak akan bahas tentang saham ya. Jadi saya cuma ingin, jadi karena ada satu video yang judulnya lebih cuan sewa rumah daripada beli rumah. Nah, di mana ilustrasi perhitungan yang dipakai pada video itu adalah seperti ini. Contohnya, anggap aja rumah itu harganya 1 miliar, down paymentnya DP-nya 200 juta, ya. Terus ibaratnya sisanya 800 juta itu KPR 15 tahun dengan bunga 10% per tahun. Seperti itu. Maka total cicilan dan bunga yang harus dibayar per tahunnya adalah sekitar 103 juta bla 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 bla. Total yang harus dibayarkan selama 15 tahun adalah 1,7 miliar. Jadi ini ibaratnya uang yang dikeluarkan untuk rumah seharga 1 miliar. Ya, seperti itu. Nah, ilustrasi itulah yang normal digunakan oleh orang kebanyakan kalau membeli rumah secara KPR, misalnya ya, seperti itu. Nah, dibandingkanlah dengan sewa rumah, di mana sewa rumah, ibaratnya rumah harga 1 miliar itu diasumsikan harga sewa per tahunnya adalah 47.700.000. Nah, daripada beli, di mana kalau beli down payment 200 juta, maka ilustrasi dia adalah down payment 200 juta itu diinvestasikan ke instrumen seperti IHSG. Dengan jelas di video itu dijelaskan bet on IHSG. Katakanlah beli reksadana indeks IHSG, di mana returnnya diasumsikan di sini adalah 12% per tahun. Jadi 200 juta, return 12% per tahun selama 15 tahun, uangnya jadi 1,094 miliar ya. 1 miliar, 1,1 miliar. Kemudian selisih uang sewa dengan total cicilan per tahun ya, itu adalah 103 juta dikurangi 47.700.000 jadi sekitar 55 jutaan. 55 jutaan itu juga setiap tahun diinvestkan ke reksadana indeks. Misalnya reksadana ISG, misalnya benchmarknya ISG. Returnnya sama juga nih, 12% per tahun. Maka uang 55 jutaan itu setiap tahun diinvestkan, ya ditambahin terus, di top up terus, uang itu akan menjadi 1,5 miliar. Di mana totalnya 1,1 ditambah 1,5 miliar, totalnya adalah hampir 2,7 miliar. Nah, saya tidak masalah. Itu rumah Anda mau beli rumah, mau sewa rumah, itu terserah. Mana yang lebih cuan, tergantung kondisi. Ya, kita tidak bisa bilang ibaratnya, oh yang pasti cuan itu adalah beli, oh yang pasti cuan itu adalah sewa. Nggak bisa. Itu sama seperti misalnya kita bilang, bagus mana, Android atau iOS? Nggak bisa kita ngomong gitu. Expander atau Veloz? Nggak bisa, bos. Itu tergantung kebutuhan. Seperti kita misalnya sakit, kita datang ke dokter, terus kita tanya, dok saya sakit apa? Tanpa MRI, tanpa ronsen, tanpa ini CT scan, apa segala macam. Lah dokternya bisa bilang apa? Ya kan? Karena tiap-tiap orang tubuhnya berbeda-beda, itu keluhannya berbeda-beda. Jadi harus diperiksa dulu, di-scan dulu. Jadi ibaratnya beli atau sewa, mana yang lebih cuan? Terserah. Karena saya pun sampai dengan hari ini masih belum memiliki rumah atas nama saya sendiri. Belum punya. Saya juga belum punya. Cuma dalam video tersebut yang mungkin sedikit saya bisa benarkan dulu ya. Ibaratnya bukan koreksi juga ya. Cuma cara menghitung return ISG 12% per tahun itu dihitung dari mana ya? Saya juga bingung. Karena ambil contoh nih, highest di 2022 adalah 7373. Saya pakai highest loh ya, all time high ya, 7377, sorry, 7377 ISG-nya. Nah, sekarang kita kalau mau hitung return ISG, katakanlah kita mundur jauh ke belakang ke tahun 2008, mana data yang kita pilih? Apakah bottomnya ISG 1089 yang kita pakai untuk dasar perhitungan awal, atau highest-nya di 2008, yaitu 2838? Mana yang mau kita pakai? Atau kalau kita mau jauh mundur 24 tahun ke belakang, lowest-nya tepat di tahun 98 itu adalah 255. Apakah ini yang mau kita pakai? Lowest versus highest. Waduh. Ya, menurut saya sih ini apa bedanya ya cara hitungnya dengan ilustrasi dari asuransi unit link, kemudian dijelaskan oleh para agen asuransi yang tidak mengerti finance. Ujung-ujungnya ribut loh nanti, kasihan loh. Ya ini masa depan orang 15 tahun dipertaruhkan, ini panjang sekali loh bos. Jadi asumsinya jangan terlalu gimana ya. Nah sekarang coba ya Anda lihat.
Kalau kita menghitungnya dengan start data dari 255, ya, kemudian data akhirnya adalah 7377, 24 tahun, ya, ketemunya angkanya adalah rata-rata return ISG adalah 15%. Ini udah the best banget loh ya. Ingat ya, ini perhitungan sangat-sangat-sangat the best karena kita menghitung dari bottomnya 98 menuju all time high-nya 2022. Itu kita sudah the best. Itu returnnya cuma 15% loh bos. Jadi Anda sudah hebat banget. 24 tahun yang lalu bisa nebak bottom. Kemudian jual di all time high 2022. Itu Anda rata-rata returnnya cuma 15%. Ya, rata-rata returnnya cuma 15%. Atau Anda nebak hebat di 2008, 1089. Anda nebak bottom tuh. Ya, Anda hebat loh, nebak bottom di tahun 2008. Ya, terus jual di all time high tahun 2022 ini. 14 tahun ya, 2008 ke 2022. Kita coba hitung berapa returnnya. 14%. Anda ini udah hebat banget. Sangat hebat. Ya. Beli di bottom, jual di top. Itu cuma dapat 14%. Nah, terus dia pakai asumsi perhitungan adalah 12%. Ya. Itu gimana ceritanya? 12%. Ini 12% per tahun ya. Seperti itu. Bahaya loh. Ya, ini masa depan orang 15 tahun loh ya. Walaupun ini cuma brainstorming di videonya, cuma hati-hati loh. Ini masa depan orang 15 tahun. Kalau saya lebih konservatifnya, kita menghitungnya adalah dari top 2008. Highest 2008. All time high-nya 2008 ke all time high-nya 2022. Fair enough. Konservatif itu. Top to the top. 2838. Kita coba lihat hasilnya jadi berapa. Ya, 14 tahun. 7%. Nah, kalau tadi ilustrasinya adalah dalam 15 tahun, return ISG-nya adalah 12%, modal awal 200 juta, kemudian tiap tahun invest lagi, tiap tahun nih selama 15 tahun tuh nambahin 55 juta, maka hasilnya kalau berdasarkan kalkulator ini loh ya, adalah hasilnya 2,7 miliar. Ya, beda-beda dikit ya sama dia punya ini ya. 2,6. Ya, anggap aja beda-beda dikit ya. Oke. Nah, ini kan kalau 12%. Sekarang kalau kita pakai return 7%. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya adalah 1,7 miliar. Beda-beda tipis dengan beli rumah, Bos. Ya, beda-beda tipis dengan beli rumah secara KPR. Beda-beda tipis, Bos. Terus ini udah ibaratnya uangnya ada terus nih ya. Ini udah fix, dapat nih rumahnya 15 tahun ke depan nih, jelas. Lah, sedangkan ini bisa saja ini nggak dapat. Kenapa? Karena pada saat kena crash begini, udah stop lah. Lah, kan udah rugi, Bos. Masuk di sini pas kena begini, ngeri gue, nggak kuat gue, hati gue kayak gini, 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 stop dah, gue cut loss. Udah ini gue skip yang di sini, misalnya. Yang ini gue skip deh, gue takut dah, gue nggak lanjut lagi. Lah, zong, ya kan? Atau diinvestasikan di bisnis, zong, ya kan? Jadi ibaratnya 12% setahun, rata-rata 12% setahun selama 15 tahun tuh gede loh. Saya aja sampai hari ini duit cash aja bingung mau taruh di mana yang low risk. Yang low risk ya, karena kita bicara duit gede loh ya, bukan 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 100-200 juta dan juga harus low risk. Mau cari 10%, nggak ada, Pak. Apalagi ini 12% di instrumen yang high risk pula, yaitu YSG. Jadi itu aja sih yang saya mau sedikit benarkan. Jadi ilustrasi seperti ini kan bisa sangat ibaratnya orang yang nggak ngerti apa-apa. Oh iya ya, 12% doang loh setahun, berarti sebulan 1% loh. Masa nggak dapet ya kan? Hati-hati. Orang yang tidak sophisticated, yang tidak tidak terdidik secara finansial itu banyak. Karena di sekolahan itu pendidikan finansial tidak diajarkan. Jadi kalau dia brainstormingnya kena yang seperti ini dan dia ambil, cilah ke-12-nya adalah ini 15 tahun loh. Ini bukan seperti memberikan prediksi Piala Dunia nih A lawan B. Oh, bakal menang A nih. Ya kalau ternyata prediksinya salah ya udah besok kan bisa fight lagi. Ini 15 tahun loh, Bro. Lama itu, Bro.
Ya, 15 tahun. Hati-hati. Kasihan ya. Kasihan kebanyakan orang ini pendidikan finansialnya kurang. Jadi jangan diiming-imingi dengan kalkulasi angin surga di mana 12% per tahun selama 15 tahun. Amazing. Jangan kali kasih ilustrasi yang seperti itu. Karena kalau kita ambil konservatifnya saja di mana bertumbuh 7%, hasilnya ya beda-beda dikit doang. Ya kita bisa simpulkan sama lah dengan kita cicil rumah, KPR rumah selama 15 tahun. Uang yang kita keluarkan itu sama, yang kita dapatkan itu sama. Kita dapat rumah senilai 1,7 miliar, yang uang yang kita udah keluarin. Kalau ibaratnya kita sewa juga uang itu jadi 1,7 miliar, dan itu masih masih tanda tanya bakal jadi segitu atau enggak. Cuma kalau ini kita kepikir udah fix nih, kita dapat itu rumah setelah 15 tahun itu jadi milik kita. Ya, itu aja yang dari saya. Di mana Anda mau sewa kayak mau beli ya terserah. Mana yang lebih cuan terserah. Toh saya sampai dengan hari ini pun belum punya rumah. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.